Soal simulasi matematika TPQ SBMPTN tentang limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari 2 plus X pangkat 40 dikali 4 tambah X pangkat 5 per 2 minus X pangkat 45. Oke, ini sebetulnya kalian bisa mengerjakan menggunakan cara yang relatif mudah sebetulnya, yaitu apa? Kita cukup melihat X dan pangkatnya. Maksudnya bagaimana Pak Aprik? Maksudnya seperti ini. X pangkat 40 dikalikan dengan X pangkat 5 per X pangkat 45, negatif X pangkat 45, maka sama dengan X pangkatnya kita jumlahkan, 40 tambah 5 adalah 45 per negatif X pangkat 45, sederhanakan maka sama dengan negatif 1. Nah, apakah betul? Atau mungkin ini hanya sekedar kebetulan ya, tapi nggak ada salahnya kita buktikan. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Pak Apri keluarkan dulu, Pak Apri keluarkan X pangkat 40 nya, maka di sini adalah 2 per X pangkat 40. Ini kalau Pak Apri coret kembali lagi ke 2 ya, kemudian plus 1 pangkat 40. Dengan cara yang sama, di sini X pangkat 5-nya Pak Apri keluarkan. X pangkat 5-nya Pak Apri keluarkan, maka di sini adalah 4 per X pangkat 5. Ini kalau dikalikan kembali lagi ke 4. Ditambah 1 pangkat 5. Nah, kemudian per yang ini juga sama ya, X pangkat 45 Pak Apri keluarkan, maka di sini 2 per X pangkat 45 minus 1 pangkat 45. Oke, hati-hati. Limit X mendekati tak hingga. Di sini ada X pangkat 40, ini ada X pangkat 5, maka menjadi X pangkat 45. Ini juga sama, yang bawah ada X pangkat 45. Nah, kemudian Pak Apri mau ingetin, limit X mendekati tak hingga apabila di situ ada pecahan, misalkan 1 per X saja ya, maka ini sama dengan 0. Nah, di sini ada limit X mendekati tak hingga dari 2 per X pangkat 40 sama dengan 0 juga. Oke, maka di sini adalah 0 plus 1 pangkat 40. Lalu di situ juga 0 plus 1 pangkat 5. Yang bawah sama 0 min 1 pangkat 45. Oke, kita sederhanakan aja langsung. X pangkat 45-nya, lalu 0 tambah 1, 1 pangkatin 40 tetap 1. 0 tambah 1 pangkatin 5 juga tetap 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 per. Nah, yang ini hati-hati. 0 dikurangi 1, negatif 1 pangkat 45. Karena pangkatnya itu adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Entah kebetulan atau bagaimana, ini Pak Apri hanya pakai feeling, jadi ya anggap aja itu adalah sebuah keberuntungan ya. Oke, selanjutnya. Oke, next, nilai dari limit theta mendekati tak hingga dari sin kuadrat 2 per theta per 1 min cos 1 per theta. Baik, yang pertama Pak Apri misalkan dulu bahwa X sama dengan 1 per theta. Nah, kalau X sama dengan 1 per theta, maka theta sama dengan 1 per X. Sehingga
Kalau tetanya di sini menuju tak hingga, ya, artinya X sama dengan 1 per tak hingga, X sama dengan 0. Nah, sehingga soal ini akan berubah menjadi limit X mendekati 0 sin kuadrat 2X, ya, karena X-nya adalah 1 per theta per 1 min cos X. Nah, ingat rumus trigonometri dari sin 2X. Sin 2X sama dengan 2 kali sin X cos X. Nah, sehingga limit X mendekati 0, 2 sin X cos X dikuadratkan dibagi dengan 1 min cos X. Nah, lalu kita apakan ini? Kita kalikan dengan sekawan dari 1 min cos X, yaitu 1 plus cos X per 1 plus cos X. Kenapa harus dikalikan gitu Pak Apri? Karena kita akan mendapatkan bahwa 1 min cos X dikalikan dengan 1 plus cos X sama dengan 1 min cos kuadrat X, dan ini sama dengan sin kuadrat X. Oke, buat apa sin kuadrat X? Kalian akan tahu nanti. Limit X mendekati 0, maka di sini adalah 2 sin X cos X dikuadratkan, kemudian dikali dengan 1 plus cos X per 1 min cos X dikali 1 plus cos X sama dengan sin kuadrat X. Nah, kemudian kita operasikan di sini 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian sin X pangkat 2 adalah sin kuadrat X, cos X pangkat 2 adalah cos kuadrat X, dikalikan dengan 1 plus cos per sin kuadrat X. Sin kuadrat X nya kita sederhanakan, ya, karena limit X mendekati 0, sekarang 0 nya kita substitusikan sama dengan 4 dikali cos kuadrat 0 dikali lagi dengan 1 plus cos 0. Cos 0 berapa? 1. Cos 0 adalah 1. Ini juga 1. Sin kuadrat sudah disederhanakan, maka ini sama dengan 1. Sehingga jadinya dengan 4 kali 1 kali 2, 4 kali 1 kali 2 per 1, maka sama dengan 8. Oke, mohon maaf ini agak. Oke, soal berikutnya di sini kita diminta menentukan nilai A dan B. Sementara diketahui limit X menuju tak hingga untuk X kuadrat plus 1 per X plus 1 minus AX minus B sama dengan 0. Baik, langsung saja limit X mendekati 0, mendekati tak hingga, kita samakan penyebutnya, ya. Samakan penyebutnya dengan X plus 1. Maka di sini X kuadrat plus 1 minus AX dikalikan dengan X plus 1 minus B dikalikan dengan X plus 1 sama dengan, nah, limit X menuju tak hingga, maka di sini adalah X kuadrat plus 1 minus AX dikalikan X minus AX kuadrat minus AX dikalikan plus 1 minus AX minus B dikalikan X minus BX, dan minus B dikalikan 1 adalah minus B per X plus 1 sama dengan 0. Nah, biar enak dipandang, Pak Apri jadikan 1 yang ada X kuadratnya, ya. X kuadrat minus AX kuadrat, kemudian minus AX dan minus BX, lalu plus 1 minus B per X plus 1 sama dengan. Nah, karena di sini hasilnya adalah 0, artinya pangkat tertinggi itu
ada di penyebut. Oke, karena penyebutnya adalah X plus 1, artinya pangkatnya harus 1. X harus pangkat 1. Sehingga di sini ada X kuadrat minus AX kuadrat. Kalau ini Pak Apri jadikan 1, X kuadrat dikali 1 minus. Nah, karena pangkat terdirinya harus X pangkat 1, maka ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka ini kita sama dengan 0 sama dengan X kuadrat dikali 1 minus A, sehingga 1 minus A sama dengan 0, A sama dengan 1. Oke, kita udah dapatkan A sama dengan 1. Nah, kemudian ini juga ada minus AX minus BX. Minus AX minus BX juga harus sama dengan 0 agar pangkat tertingginya tidak sama, atau agar pangkat tertingginya ada di penyebut. Maka kita substitusikan saja A-nya sama dengan 1, berarti minus 1 dikalikan X minus X minus BX, kita sama dengan 0 juga. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan X sama dengan minus BX, lalu B sama dengan minus 1. Oke, maka A sama dengan 1, B minus 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, berikutnya ini adalah limit hingga trigonometri. Untuk menjawab ini, Pak Apri misalin dulu. Pak Apri misalkan Pi per 4N itu sama dengan X. Sehingga Pi sama dengan 4N kalikan dengan X, lalu Pi per 4X sama dengan N. Sehingga soal ini berubah menjadi limit X menuju tak hingga N-nya diganti dengan Pi per 4X. Kemudian di sini adalah cos X. Kemudian di sini adalah sin X. Oke, berikutnya adalah limit tak hingga trigonometri. Untuk menjawab ini, Pak Apri misalkan dulu. Misal Pi per 4N itu adalah X. Sehingga kita bisa otak-atik N sama dengan Pi per 4X. Tinggal ditukar posisi saja N sama X-nya. Nah, lalu jika N itu mendekati tak hingga, maka X sama dengan Pi per 4 dikali dengan tak hingga, atau X sama dengan 0. Maksudnya adalah X mendekati 0. Nah, berarti soal ini akan berubah teman-teman. Limit N-nya adalah diganti dengan X mendekati 0. Seperti dari sini ya, N mendekati tak hingga berubah menjadi X mendekati 0. Ini mendekati. Kemudian N-nya diganti dengan Pi per 4X. Pi per 4X. Cos X. Kemudian sin X. Nah, sekarang limit X mendekati 0. Kita substitusikan ke dalam cos, tetapi untuk sin cukup kita abaikan saja sin. Sinnya kita abaikan, maka kita bisa mencoret. Di sini ada X dan di sini ada berarti Pi per 4 cos X. Kenapa Pak Apri
mencoret sin X dengan X? Karena limit X mendekati 0 untuk A per sin B, AX per sin B ini sama dengan A per B. Artinya X-nya bisa kita sederhanakan dan sinnya kita abaikan. Sama saja kalau di sini Pak A dibalik limit X mendekati 0, di sini adalah sinnya ada di atas, sama juga sinnya kita abaikan, X-nya kita sederhanakan, maka sama dengan itu adalah rumusnya limit. Kita lanjutkan. Setelah sampai sini maka sama dengan pi per 4 dikalikan dengan cos X. X-nya diganti dengan, masih ingat rumus trigonometri ya, cos 0 berapa? Sama dengan pi per 4 dikali 1 sama dengan pi. Ini adalah next soal simulasi matematika UTBK SBMPTN tentang limit berikutnya adalah limit X mendekati hingga untuk 1/1 per n kuadrat ditambah 2/1 min n kuadrat sampai dengan ditambah n/1 min n kuadrat. Oke, ini kalau kita satukan penyebutnya maka kalian akan melihat bentuknya seperti barisan aritmetika. 1 plus 2 plus 3 bla 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 sampai dengan n. Nah, sekarang saya ingatkan lagi bahwa untuk barisan dan deret aritmetika ingat Sn sama dengan n per 2 dikali dengan 2a plus dalam kurung n-1 b. Nah, di sini a-nya adalah 1 karena suku pertamanya adalah 1. 2 dikalikan 1 sama dengan 2 ditambah n-1 b atau selisihnya adalah positif 1. 3 kurangi 2 1, 2 kurangi 1 1. Oke, maka Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2 plus n min 1, atau bisa kita operasikan n per 2 dikalikan dengan n plus 1. Nah, saya tulis di sini ya, limit X mendekati tak hingga untuk n per 2 dikalikan dengan n plus 1 per 1 minus n kuadrat. Berikutnya, untuk pemfaktoran bentuk a kuadrat minus b kuadrat, ada yang masih ingat? Semoga nggak lupa ya, a plus b dikali dengan a minus b. Nah, ini sama nih, 1 minus n kuadrat, berarti limit X mendekati tak hingga n per 2 dikali dengan n plus 1 per 1 adalah 1 kuadrat ya, 1 plus n atau n plus 1 dikalikan dengan 1 minus n. Kita sederhanakan n plus 1 nya. Oke. Maka ini menjadi limit X mendekati tak hingga untuk n per 2 dikali 1 minus n. Tahu langsung saja, sebetulnya kalian sudah tahu nih jawabannya, n per 2 minus 2n. Ingat ya, limit X mendekati tak hingga, kalau di sini adalah a X pangkat m per b X pangkat n dengan m sama dengan n, maka hasilnya adalah a per b. Berarti ini hasilnya adalah 1 per, hati-hati dengan tanda negatif.
Kemudian nilai limit n mendekati tak hingga dari 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 tambah 1/5 kali 7 sampai dengan plus 1/2n plus 1 dikali 2n plus 3. Nah, kalian bisa menyelesaikan ini menggunakan cara teleskop ya. Silahkan browsing, kapan-kapan kita bahas insya Allah. Nah, di sini ini sebenarnya kayak gini teman-teman. Limit n mendekati tak hingga. Ini adalah menyebutnya 1 kali 3. Nah, pembilangnya adalah 3 minus 1. 3 kurangi 1 berapa? 2. Biar tidak merubah nilai, maka kita harus kalikan dengan 1/2. Sama dengan yang berikutnya. Penyebutnya adalah 3 dikali 5. Maka pembilangnya adalah 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 2. Agar tidak merubah nilai, kita kalikan dengan 1/2. Dan juga ini juga sama dengan cara yang sama, kita dapatkan setengah dikali penyebutnya adalah 5 kali 7 dan pembilangnya 7 minus 5. Dan seterusnya sampai dengan yang paling belakang. Maka di sini setengah dikalikan dengan penyebutnya adalah 2n plus 1 dikali 2n plus 3. Kemudian di sini 2n plus 3 dikurangi dengan 2n plus 1. Nah, setengahnya Pak Apri keluarin nih. Limit n mendekati tak hingga setengah dalam kurung 3 minus 1 per 1 kali 3 tambah 5 minus 3 per 3 kali 5 tambah 7 kurangi 5 per 5 kali 7 sampai dengan ditambah 2n plus 3 dikurangi 2n plus 1. Pak, kok nggak selesaikan saja itu Pak, kan bisa menjadi 2 semua yang pembilangnya. Tidak ya, kita lihat saja nanti, kalian akan memahaminya insya Allah nanti. 2n plus 1 dikali 2n plus 3. Nah, baru kemudian setelah ini sama dengan limit n mendekati tak hingga setengah dikali 3 min 1. Ini kalau Pak Apri pecah, maka dia akan menjadi 3/3 minus 1/3. Begitu juga yang 5 minus 3/3/5. Ini artinya adalah 1/3 dikurangi dengan 1/2. Oke, kemudian ini juga sama, plus 1/5 dikurangi dengan 1/3. Dan seterusnya sampai dengan yang ini. Hati-hati ya, karena ada variabel n nya. Ini adalah 1/2n plus 1 dikurangi dengan 1/2n plus 1. Nah, kita bisa melihat di sini ada sepertiga positif dan juga negatif. Lihat ini ya. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Tentu ini bisa kita sederhanakan. Nah, perhatikan yang paling belakang. Siapa yang itu? Tentu yang depan. Yang belakang biarkan saja. Baru kemudian kita bisa menyederhanakan penulisannya. N mendekati tak hingga jadi setengah kali 3/3 adalah 1 minus 1/2n plus 3. Oke, boleh kita samakan penyebutnya. Limit n mendekati tak hingga setengah dikali dengan 2n plus 3 per 2n plus 3 dikurangi dengan 1/2n plus 3. Maka
limit n menuju tak hingga setengah dikalikan dengan 2n plus 2 per 2n plus 3. Oke, nah perhatikan untuk pembilangnya. Di situ ada 2n dan 2. Limit n menuju tak hingga setengah dikali 2-nya Pak Apri keluaran, maka yang atas menjadi 2 dikali berapa biar menjadi 2n dikalikan dengan n. 2 dikali berapa biar menjadi minus 2 dikalikan dengan minus 1 per 2n plus 3. Sehingga setengah kalikan 2 sama dengan 1. Masih ingat ya, untuk limit tak hingga kalau variabelnya mempunyai pangkat yang sama ya, atau Pak Apri tulis di sini limit x mendekati tak hingga, di sini adalah a pangkat n, kemudian di sini adalah nah, jangan lupa kalau limit x mendekati tak hingga untuk di sini adalah a x pangkat m per b x pangkat n dengan catatan m sama dengan n, maka nilainya adalah a per b. Nah, ini sama nih. N-nya pangkat 1, berarti tinggal a per b-nya. Koefisien n yang ada di pembilang adalah 1, sedangkan koefisien n yang ada di penyebut adalah 2. Maka jawabannya adalah 1 per 2. Berikutnya, diketahui fungsi R memetakan Diketahui fungsi f memetakan sebuah bilangan real dan menghasilkan bilangan real juga. Nah, fungsi f ini adalah fungsi naik positif. Apa maksudnya fungsi naik positif? Artinya kalau di sini Pak Apri tulis f1, maka dia kurang dari f2, kurang dari f3, kurang dari dan seterusnya. Nah, di sini diketahui bahwa limit x mendekati tak hingga untuk f3x dibagi dengan fx sama dengan 1. Maka pertanyaannya adalah limit x mendekati tak hingga untuk f2x per x. Oke, sebagaimana definisi yang Pak Apri sebutkan tadi, maka fx ini adalah kurang dari f2x. f2x kurang dari f3x. Nah, lalu kalau kita bagi semuanya dengan fx, semuanya kita bagi dengan fx, maka di sini adalah 1 kurang dari f2x per fx kurang dari f3x per fx. Nah, kemudian kita kasih mereka limit x mendekati tak hingga. Oke, jadi semuanya kita limitkan semuanya, guys. Limit x mendekati tak hingga untuk 1 sama dengan 1. Ya, ini 1. Kemudian limit x mendekati tak hingga untuk f2x per fx, maka saya tulis lagi limit x mendekati tak hingga untuk f2x per fx, ini yang ditanyakan, kurang dari limit f3x per fx, nah sama dengan 1. Oke, berdasarkan
pertidaksamaan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk f2x per fx ini sama dengan 1. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, limit X mendekati tak hingga untuk 3 pangkat N ditambah 4 pangkat N dipangkatkan dengan 1/n. Untuk menyelesaikan soal ini kita membutuhkan manipulasi aljabar, teman-teman. Oke, kita kerjakan limit X mendekati tak hingga. Pak Apri keluarin 4n pangkat 1/n. Nah, menyesuaikan yang ini ya. Lalu 3 pangkat N per 4 pangkat N ditambah dengan 1 pangkat 1/n. Nah, bentuk ini kalau kita kalikan maka dia akan kembali lagi seperti yang ada di depan. Inilah yang biasa kita lakukan dalam menjawab soal-soal yang sulit ya. Biasanya membutuhkan manipulasi aljabar. Oke, kita lanjutkan. Limit X mendekati tak hingga 4 pangkat N dikalikan 1/n maka sama dengan 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Begitu juga yang belakang, ini akan kita manipulasi juga. Berasal dari 3 pangkat N per 4 pangkat N sama dengan 3/4 pangkat. Lalu kita bentuk dia 1/. Maka kita bisa merubah 1/4/3 pangkat 1/4/3 pangkat N. Kenapa Pak Apri harus dibikin 1/? Nah, pertanyaan yang bagus. Karena kita akan membawa ke definisi limit X menuju tak hingga dalam bentuk 1/, ya, pecahan. Kemudian di sini adalah X misalkan, maka ini sama dengan 0. Artinya limit X mendekati tak hingga untuk 1/4/3 pangkat N ini juga sama dengan 0. Oke, maka sama dengan limit X mendekati tak hingga maka sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 4 adalah 4. Lalu 1/, ini adalah 0 ya, tambah dengan 1 pangkat 1/tak hingga, atau 1/tak hingga sama dengan 0. Dan jawabannya adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, berikutnya hati-hati dengan soal ini, Kak. Untuk soal ini kita membutuhkan manipulasi aljabar. Limit R mendekati tak hingga akar 4R kuadrat plus 2R. Kemudian hati-hati, ini adalah akar 4R kuadrat. Kalau kita akarkan maka dia menjadi plus 2R. Sama dengan yang ini, akar pangkat 3 dari 8R pangkat 3. Itu juga 2R. Nah, kita minus 2R. Kenapa harus ada 2R dan minus 2R? Karena supaya tidak merubah nilai ya. Terus kalau tidak merubah nilai apa gunanya? Nah, itu hanya sekedar sebagai batu loncatan, atau tadi di awal Pak Apri katakan sebagai manipulasi aljabar. Nah, nantinya kita akan membawa mereka ke dalam rumus limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar AX kuadrat plus QX plus R, maka sama dengan B minus Q per 2 akar A. Nah, langsung saja kita aplikasikan rumus yang pertama tadi. Maka di sini adalah akar 4R kuadrat plus 2R
Pak Apri pakai yang minus ya, bukan yang plus. Kalau plus nanti nggak jadi. Oke, 2R. Nah, karena 2R-nya belum ada akar dan belum ada akarnya, maka kita akarkan dan kita kuadratkan. Nah, plus yang ini juga sama, limit X mendekati tak hingga, karena tadi kita sudah pakai negatif, sekarang kita pakai yang positif. Limit X mendekati tak hingga dari 2R, karena ini belum ada akar pangkat 3-nya, kita kasih dia akar pangkat 3. Nah, oke, minus akar pangkat 3 dari 8R pangkat 3 plus 4R kuadrat. Nah, maka sama dengan, kita langsung masukin rumusnya. Di sini A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan ini adalah 4R kuadrat. Artinya A sama dengan 4, Q sama dengan 0. Nah, B min Q, B-nya adalah 2, Q-nya adalah 0 per 2 akar A, akar A-nya adalah 4. Ditambah dengan yang limit X mendekati tak hingga untuk akar pangkat 3. Nah, ini adalah 8R pangkat 3 ya. Oke. Maka di sini adalah A sama dengan 8 pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian di sini juga sama. Nah, Q-nya adalah 4. Jadi hati-hati untuk yang belakang ini, yang akar pangkat 3 rumusnya berbeda dengan yang awal tadi. Nah, maka B-nya adalah 0 minus Q-nya adalah 4 per 3. Kenapa 3? Kalau tadi kan akar pangkat 2, kita pakainya 2. Nah, kalau ini akar pangkat 3, kita pakainya yang 3. Lalu akar A-nya adalah 8, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3 minus 1. Nah, maka sama dengan 2 per 2 dikali akar 4 adalah 2 kali 2, 4. Ya, kemudian ditambah 0 dikurangi 4 adalah negatif 4 per 3 dikali, oke, kita operasikan dulu yang ini ya. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3 kurangi 1 adalah 2. 8 pangkat 2 adalah 64, atau kita bisa sederhanakan menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Lalu dipangkat lagi dengan 2, akar berubah menjadi 4. Kita sederhanakan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga di sini 3 dikali 4. Sederhanakan, maka ini min 1. Berarti 1 per 2 dikurangi dengan 1 per 3. Nah, sama dengan, samakan penyebutnya saja, 3 kurangi 2 sama dengan 1 per 6. Oke, ternyata jawabannya adalah D. Limit X mendekati tak hingga dari 2X kuadrat plus 2X minus sin kuadrat X per 3X kuadrat minus 4X plus cos kuadrat X. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat dulu X-nya pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Sehingga kita harus mengalihkan mereka dengan seper X pangkat 2. Oke, nah maka limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat per X kuadrat ditambah dengan 2X per X kuadrat dikurangi dengan sin kuadrat X per X kuadrat per 3X kuadrat per X kuadrat dikurangi dengan 4X per X kuadrat ditambah dengan cos kuadrat X per X kuadrat. Ingat ya, limit untuk X mendekati tak hingga dari 1 per X sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan di sini. Kita sederhanakan X kuadratnya. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga
2 ditambah dengan X-nya kita sederhanakan 2 per X kurangi yang ini tetap sin kuadrat X per X per 3 minus 4 per X dikurangi dengan ditambah dengan cos kuadrat X per X sehingga sama dengan limit X mendekati hingga sama dengan 2 per 3. Sama dengan maka 2 per 3 karena limit X mendekati tak hingga untuk 2 per X ataupun 4 per X ini sama dengan 0 ya. Begitu juga dengan limit X mendekati tak hingga untuk sin kuadrat X per X kuadrat maupun cos kuadrat X per X kuadrat juga sama dengan 0 sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3. Jawabannya adalah